Ajak kita membaca sekali lagi di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Hari ini, saudara, saya ingin bagikan sesuatu yang saya ingin menjadi satu perenungan buat saudara semua. Sekali lagi, kalau saudara merasa this is not your problem, ini bukan problem saudara, paling tidak saudara tetap dengar supaya saudara juga bisa pakai ini untuk melayani saudara-saudara yang lain. Sebab saya tahu ini satu problem yang kronik, yang banyak dari kita sebenarnya mengalami itu semua. Oke, kita baca sekali lagi, saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah baca bersama-sama apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Tuhan dan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, minggu lalu saudara-saudara kita lihat bagaimana mereka masuk dalam satu keadaan, yaitu shame. Ya, mereka menanggung rasa malu karena ketelanjangan mereka. Ya, tiba-tiba mereka menjadi tidak aman, mereka menjadi insecure, saudara-saudara, kalau orang lain lihat mereka, ya, dan mereka tidak ingin, saudaraku, ada sepasang mata yang melihat mereka. Karena itu, saudara-saudara, mereka lakukan berbagai macam cara untuk mereka bisa menutup rasa malu mereka. Saya ingin kita baca sekali lagi, saudara-saudara, perkataan Adam, ya. Dan hari ini saya akan bagikan kepada saudara satu hal lagi, saudara-saudara, dari kisah ini untuk kita makin mengerti sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, satu hal ya yang kita harus mulai kalau kita ingin problem kita diselesaikan. Kalau saudara tahu saudara ada problem dalam hidup saudara, ya, maka satu hal yang kita mesti tahu, yang kita mesti mau adalah kita bersedia untuk problem itu dibuka. Dan seringkali saudara-saudara yang menjadi masalah itu bukan apa yang nampak di luar, tapi apa yang ada di dalam. Ya. Saya belajar itu, saudara-saudara, dan berkali-kali kita melihat bahwa saudara-saudara problem yang di luar, ya, misalkan problem relationship, saudara, problem di pekerjaan, saudara-saudara, itu semua berakar pada sesuatu yang sebenarnya ada di dalam yang kita sendiri sering tidak sadar. Ya, seringkali kita merasa, saudara-saudara, saya ingin saudara renungkan sungguh-sungguh. Kalau saudara menghadapi konflik, saudara lagi ada konflik, ya, dengan siapapun juga, oke? Kalau saudara setuju dengan saya, saudaraku, 99 dari 100 kali kita akan cenderung berkata konflik ini gara-gara orang lain. Konflik ini gara-gara dia begini. Kita selalu, saudara-saudara, merasa konflik itu disebabkan karena orang lain. Ya, hanya satu kali, saudaraku, dari 100 itu kita menyebabkan, itu pun kita tidak sengaja. Ya, dan itu pun, saudara-saudara, ya, itu kita hanya melakukan kesalahan yang kecil dan itu jadi konflik karena yang musuh kita menambahkan itu jadi besar. Oke? Saya seringkali melihat itu, saya sendiri juga punya kecenderungan seperti itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita ditekan oleh rasa malu ini. Kita ditekan, saudara, oleh satu hal yang dialami oleh Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa. Mari kita lihat sekali lagi, ya. Oke, saya akan mulai baca ayat ke-8, nanti ayat 10 kita baca sama-sama. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Bersembunyilah mereka terhadap Tuhan Allah. Mereka menyembunyikan diri dari Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Saudara-saudara, mengapa Adam menjadi takut? Ketakutan Adam didasari oleh satu hal, yaitu nakedness yang membawa shame. Dari, saudaraku, nakedness, shame, akhirnya, saudaraku, puncaknya adalah ketakutan. Ya, dan inilah, saudara-saudara, yang terjadi dalam banyak kehidupan kita. We suffer from shame. Kita merasa ada satu hal yang kita tuh malu, satu hal yang kita rasa kurang dalam diri kita. Dan seperti minggu lalu saya katakan, saudara-saudara, orang mulai mencari, dan itu, saudaraku, satu hal yang kronis yang dialami oleh semua orang. Kita selalu pikir orang yang mengalami rasa malu adalah orang-orang yang miskin, yang nggak punya apa-apa, yang tidak berpendidikan, saudara-saudara. Ya, tapi tidak selalu demikian, saudara-saudara. Ya, ada orang yang nggak punya apa-apa merasa lebih confident daripada orang yang punya semua, saudara-saudara. Kalau orang yang punya semua itu, saudaraku, tidak akan mengalami problem shame, saudaraku, saya kira kita tidak akan pernah mendengar berita, saudaraku, para selebritis yang bunuh diri, jatuh dalam drugs, semacam-macam. Kita tidak akan pernah mendengar itu.
Karena saudara mestinya mereka sudah tidak akan pernah mengalami problem shame lagi. Ya, tetapi ini yang terjadi, ini kenyataan saudaraku. Nah, apa yang terjadi saudara, dunia modern saat ini, saudara mulai mengerti persoalan ini. Mereka mengerti problem shame ini. Ya. Nah, lalu mereka mendefinisikan problem shame dalam satu problem, dalam satu isu yang hari ini saya rasa saudara semua, kebanyakan dari saudara, ya saya rasa semua saudara sudah mendengar itu. Yaitu saudara kita sering mendengar begini, orang ini punya problem dengan self esteem. Nah, saudara saya harap saudara semua sudah pernah mendengar istilah self esteem ya. Oke. Nah, saudara tahu nggak self esteem itu apa? Ya, kita sering sebut itu orang ini punya problem dengan self esteem. Tapi apa sebenarnya problem self esteem itu? Nah, saudara ada banyak hal kita bisa mendefinisikan self esteem, tetapi saya ingin bagikan kepada saudara satu rumus self esteem. Self esteem itu terdiri dari dua hal, yaitu self confidence dan self worth. Jadi orang itu akan mempunyai self esteem kalau dia punya dua hal ini. Satu, dia merasa dirinya mampu, dia merasa dirinya punya kemampuan. Ya, mungkin dia hebat di sekolah, ya, mungkin dia hebat di bisnis, mungkin dia punya wajah yang cantik, saudara ya. Oke, jadi dia merasa punya satu yang kelebihan, dia punya satu kemampuan, punya confidence dan punya capacity, punya ability. Oke, ya. Saudara, saya pernah ketemu dengan satu orang tua, saudara ya. Lalu dia berkata begini, anak saya sekolah nggak pinter, tapi kalau bisnis jago dia. Ya, sekolah dia nggak tinggi, tapi bisnis jago. Sekarang dia sudah jadi milioner. Ya, saudara punya confidence, punya sesuatu yang dirasakan kita ini mampu, punya kelebihan. Dan yang kedua, karena kelebihan itu lalu kita merasa kita punya worth, diri kita ini berharga. Ya, jadi saudara ini namanya self esteem. Nah, self esteem itu berasal dari mana? Self esteem adalah sesuatu, saudaraku, penilaian tentang diri kita, saudara, dan itu adalah akibat dari problem of shame. Jadi saudara, orang yang mengalami shame, saudara, dikatakan hari ini adalah orang yang mengalami low self esteem, ya, low self esteem. Dan orang mulai berkata, saudara, hari ini salah satu problem paling kronis di dunia ini adalah orang-orang yang mengalami self esteem yang rendah. Oke, rasa rendah diri. Kalau saudaraku pakai istilah yang lain ya, rasa rendah diri. Oke. Jangan saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya ini memang jelek, ya memang saya ini nggak bisa apa-apa, ya memang saya ini bodoh, ya memang ya, saudara. Ya, jadi dari situ saudara keluar macam-macam behavioral disorder, ya, orang yang jadi kalap, orang yang jadi pemarah, banyak hal. Nah, saya tidak ingin membahas tentang ini terlalu banyak, saudara, tapi bolehlah kita lihat sedikit checklist di bawah ini. Ya, saudara, apakah saudara dan saya, saudara, mengalami problem dengan self esteem ini, mengalami problem dengan shame ini? Ya, dari mana kita tahu, saudara? Bukan dengan melihat, oh saya ini merasa diri saya berharga atau enggak ya? Jangan dilihat itu, saudaraku. Ya, kalau kita melihat itu kita akan cenderung berkata, enggak, saya enggak ada masalah kok. Ya, saya happy aja dengan diri saya. Ya, kalau saya bisa turun 5 kilo saya merasa lebih happy. Oke, saudara ya. Ya, kalau saya bisa naik mobil yang itu saya merasa lebih happy. Saudara, tapi sebenarnya saya oke. No. Kita mesti lihat beberapa hal, beberapa karakteristik yang menunjukkan, saudaraku, bahwa kemungkinan besar kita mengalami self. Nomor satu, saudara, kita ini self criticism. Kita ini suka diri sendiri ya, tidak di depan orang, oke? Kita ini merasa diri kita ini kurang. Aduh, saya mestinya begini. Aduh, kenapa saya tidak begitu? Aduh, ya, kenapa saya enggak secantik dia? Oh, kenapa saya enggak sepinter dia? Oh, kenapa saya enggak sehebat dia? Oh, kenapa saya enggak sekaya dia? Oh, kenapa saya enggak sesukses dia? Kita kritisasi diri kita sendiri, oke? Kita berkata, kamu harusnya lebih baik dari ini, oke? Nomor dua, kita jadi orang yang sensitif terhadap kritik. Bahkan saudara, kita itu cenderung kalau orang bicara kepada kita tentang diri kita, oke? Sudah mengerti sama maksudnya? Itu kita selalu cenderung berkata orang ini kritik saya, oke? Orang ini kritik saya. Kalau kita mulai berkata, kalau orang mulai berkata, aduh, ini ya hari ini Anda kok kelihatan agak
lesu gitu. Ya, dia mulai menuduh saya ada problem. Dia mulai menuduh saya tidak ada sukacita hari ini, ya. Dia mulai jadi defensif gitu, ya. Dan saudara, mudah sekali orang berpikir bahwa kita lagi dikritik, orang nggak suka dengan kita, saudara. Dan karena itu, saudara, kita jadi orang yang mudah sekali takut kita ditolak. Ya, kita ini takut ditolak. Kita ini takut, saudaraku, orang memandang rendah kita. Ditolak itu bukan berarti saya nggak berteman dengan kamu, enggak, saudaraku, tapi kita ini takut dipandang rendah. Ya, fear of being looked down, gitu. Ya, oke. Yang berikutnya lagi, saudara, adalah kita ini suka kritik diri kita. Perhatikan ya, kita ini suka kritik diri kita tidak happy dengan diri kita, tapi kita nggak suka dikritik. Oke, dan sebaliknya kita suka mengkritik orang lain. Ya, saudara, kita mulai bilang, wah orang ini salah, orang ini begini, orang begini. Kenapa itu semua terjadi, saudara? Seperti saya minggu lalu katakan, waktu kita mengkritik orang lain, waktu kita menunjukkan kesalahan orang lain, waktu kita menunjukkan orang lain itu lebih rendah, maka kita merasa diri kita lebih baik. Nah, kenapa gitu? Karena kita merasa diri kita rendah. Jadi kita perlu mendongkrak diri kita supaya kita merasa diri kita lebih baik. Nah, karena kita tidak bisa membuat diri kita lebih baik seketika, maka yang lebih mudah caranya daripada membuat diri kita lebih baik adalah membuat orang lebih jelek. Itu cara lebih gampang, saudara. Karena itu mulai criticize. Nah, saya ingin kita coba renungkan, saudaraku. Kalau saudara lagi criticize orang, saudara lagi ngomongin yang jelek tentang orang, saudaraku. Pada saat itu, apa yang saudara rasakan tentang diri saudara? Setuju atau tidak? Saudara merasa saudara lebih baik. Saudara merasa you feel better about yourself. Waktu saudara merendahkan orang lain, saudara sedang mengangkat diri saudara. Enggak, itu cuma saya. Saudara ya, itu bukan saudara, itu saya ya. Oke. Terus berikutnya adalah rasa bersalah yang berlanjut lama sekali. Ya, jadi kesalahan itu enggak bisa dilupakan. Ya, saudara ya. Terus, aduh, kenapa saya begitu? Aduh, kenapa saya begitu ya? Aduh, kenapa saya begitu ya? Sampai lama sekali, saudara. Kemudian berikutnya apa? Jadi orang yang mudah iri dengan orang lain. Oke? Kenapa kita iri dengan orang lain? Sebab kita ingin lebih baik dari diri kita. Dan kita melihat ada orang lebih baik dari kita, keadaannya, kondisinya, dan kita ingin seperti itu. Oke? Jadi kita ngiri dengan orang lain. Yang terakhir, saudara, ini bukan list yang ekshaustif ya. Ini cuma kasih 7. Kenapa saya ambil 7? Saudara? Karena konon 7 itu angka sempurna. Oke? Ya, jadi saya anggap ini sudah mewakili semua. Tapi saudara bisa teruskan sampai 70 kali 7. Ya, saudara, ini masih panjang ini listnya, oke? Tapi kalau ini terus, saudara, nanti saudara nggak pulang, oke? Nah, kalau saudara mau nggak pulang, ya saya bisa teruskan, oke? Yang berikutnya adalah excessive compensation. Orang yang, saudara, ya, mencoba menutupi dirinya dengan berbagai hal, oke? Mulai dari secara jasmani, mulai dari perilaku, mulai dari gaya, bicara, dan semua yang lain, saudara, tapi sebenarnya dia ingin menjadi orang lain. He wants to be someone else. Kenapa? Karena dia low self esteem, dia tidak happy dengan keadaannya. Nah, saudara, orang yang mengalami ini, saudara, lalu kita katakan, nah, orang ini perlu diangkat self esteemnya, orang ini perlu disembuhkan self esteemnya, orang ini perlu dikasih affirmation, ya, saudara, orang ini perlu diangkat. Artinya begini loh, kamu tuh nggak jelek, kamu tuh bagus, ya, kamu itu sebenarnya, aduh, kamu tuh orang yang baik loh, saudaraku ya. Ayo kita angkat dia. Tanpa kita sadar, saudaraku, sebenarnya apa sih problem di balik self esteem ini? Saudara, problem di balik self esteem itu adalah satu, yaitu failed pride. Nah, saudara, ini mungkin agak sukar dimengerti, tapi gini, kebanggaan yang gagal, failed pride. Jadi itu yang membuat orang mengalami low self esteem. Jadi sebenarnya akarnya apa? Pride. Akarnya apa? Kesombongan. Tapi kesombongan yang gagal. Jadi, saudara, ini si kucing sedang mengalami low self esteem. Kenapa? Karena maunya dia jadi singa. Dia merasa kalau saya jadi singa, saya hebat. Tapi dia gagal menjadi singa. Dia gagal dan dia tidak bisa mendapatkan pride seekor singa. Dia hanya bisa mendapatkan value seekor kucing. Dan mengalamilah dia low self esteem.
Lalu saudara, kita ingin katakan kepada kucing ini, kamu jangan menganggap dirimu kucing, anggap dirimu singa, ya, lihat ya, mengaum yang keras, ayo mengaum yang keras, meong, aku suruh lebih keras lagi tetap meong, nggak bisa begitu. Dan itu saudaraku sebenarnya kita mengangkat self esteem dari orang, sebenarnya kita justru mencelakakan orang itu karena kita menyuruh orang itu menjadi orang lain. Dan saudara, kebanggaan yang gagal, kita meratap karena kita ingin menjadi orang yang lebih pintar, menjadi orang lebih cantik, kita menjadi orang, lalu kita tidak bisa ke situ, lalu kita menderita low self esteem. Nah, saudara, di dunia ini orang percaya bahwa kita ini harus punya high self esteem. Kita ini harus punya rasa confidence, rasa keyakinan diri sendiri, dan rasa diri ini berharga. Kalau kita tidak punya dua itu, saudaraku, kita tidak akan bisa bahagia. Ya, kunci kebahagiaan adalah self esteem. Okay? The source of happiness is self esteem. Kalau engkau merasa dirimu itu mampu, kalau engkau merasa dirimu itu hebat, dan engkau merasa dirimu itu berharga, engkau akan bahagia. Well, to certain degree it's correct. Saudaraku, pada hal tertentu itu benar. Dan kita seringkali merasa seperti itu. Waktu kita berhasil mencapai sesuatu, kita berhasil mencapai sukses, saudaraku ya, kita mengalami promosi dalam pekerjaan kita, saudaraku ya. Oke? Apalagi saudaraku lebih rasa lebih enak lagi waktu saudaraku kita mengalami promosi itu, teman-teman kita justru dipecat. Kita justru merasa malah lebih wah hebat lagi ini, lebih spesial lagi. Ya, yang lain diturunkan, kita ditinggikan, saudaraku. Ya, kita semua dipindah kepala, teman-teman kita dipindah ke ekor, kita rasa lebih hebat lagi. Well, dan itu kita lalu rasa bahagia karena kita begitu. Dan saudaraku, kita tidak tahu bahwa itu adalah apa yang diajarkan oleh dunia ini. Jadi mengajarkan tentang kamu harus mengangkat self esteem. Kamu harus punya self esteem yang tinggi. Kalau kamu rasa rendah diri, kamu tidak akan pernah bahagia. Orang yang rendah diri tidak akan pernah bahagia. Orang yang tinggi diri itu yang bahagia. Ya, saudaraku ya, high self esteem. Tapi seperti saya dikatakan, saudaraku, berapa banyak orang yang sudah sukses besar, tapi mereka tetap tidak bahagia. Nah, saudara, apa yang orang lakukan untuk counter ini? Mereka lakukan ada banyak hal, saudaraku, tapi saya akan lihat beberapa saja. Nomor satu adalah mereka, Andrew, kok mati? Oke, saya riset. Mereka, saudaraku, mulai, saudaraku, masuk di dalam namanya the game of success. Mereka masuk di dalam ini ya, saudara ya, sesuatu di mana mereka itu ingin meraih sukses. Kenapa orang berlomba-lomba sukses? Saudara tahu enggak? Sukses itu mahal harganya. Orang enggak tidur, betul? Kerja sampai malam, dari terbit matahari sampai terbit. Oke? Kerja lembur, 2-3 kerjaan, saudaraku, ya, saudaraku, wah, kerja setengah mati untuk meraih sukses. Apa yang sebenarnya diinginkan dari sukses? Oh ya, kalau kita sukses kan kita bisa hidup enak. No. More than that. Sukses adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa inflate, untuk kita bisa mengangkat self esteem kita. Saya mau tanya, saudara bayangkan enggak? Saudara sini siapa yang ingin sukses? Ingin semua ya, sukses, oke. Tapi saudara bayangkan enggak? Keinginan saudara untuk sukses saat ini. Coba saudara bayangkan saudara hidup di pulau sendirian, enggak ada orang. Bayangkan, apakah engkau masih ingin punya rasa sukses seperti hari ini? Coba bayangkan. Jawabannya? No. Kenapa? Karena sukses itu bukan untuk sesuatu yang kita nikmati sendiri. Sukses itu adalah batu loncatan, sukses itu adalah seperti pulpit, podium, saudaraku, yang bisa mengangkat kita untuk berdiri tempat lebih tinggi. Di dalam apa? Self esteem kita. Lalu kita merasa kita wow, we are worth. Dan saudara-saudara, itu semua terjadi, saudara.
Itu sebabnya kita tuh menjadi orang yang kompetitif. Kita tuh ya kompetitif banget gitu. Ya, dari sekolah sudah kompetitif, saudaraku. Ya, saudara. Saya dulu diceritain, ya, saudara, ada satu teman saya marah-marah. Dia bilang gini, oh kurang ajar orang itu. Cerita teman saya itu lagi. Kenapa? Ya, teman saya ini memang malas. Jadi kalau ada assignment, ada apa itu, pengennya nyontoh temennya. Nah temennya ini, saudaraku, di satu sisi kalau dia bilang enggak, dia takut dimusuhin. Jadi apa yang dilakukan kurang ajar sekali. Dia bikin dua versi. Ya, assignment yang benar dengan assignment yang salah. Dikasih assignment yang salah. Ya, sampai satu kali ketahuan, satu kali ketahuan dia marah-marah. Ya, tapi kenapa kita jadi kompetitif? Kita, saudara-saudara, kita itu bukan hanya ingin menang. Berarti kan ya, kita itu bukan hanya ingin berhasil. Dengar, kita itu ingin waktu kita jadi nomor satu, worth kita naik. Kita bukan hanya ingin berhasil, kita ingin jadi lebih berhasil dari orang lain. Nah, karena kita hidup dengan self esteem. Kalau kita tuh dibebaskan dari self esteem sebagai landasan hidup kita, kita tuh bisa hidup tuh lebih bebas. Satu contohnya itu Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu, saudaraku, dia itu hidup dengan purpose, satu misi yang jelas dalam hidupnya, dan misinya bukan untuk membangun self esteem. Kita kebanyakan misi hidup kita membangun self esteem. Oh, membangun keluarga yang bahagia, membesarkan anak-anak. Untuk apa pada akhirnya? Anda orang tua yang berhasil. Apa? Self esteem. At the end, saudaraku, semuanya itu ujung-ujungnya menuju ke situ. Tapi Yohanes Pembaptis enggak. Karena itu, saudaraku, dia mulai pelayanan, dia diurapi Tuhan, saudaraku, dia punya banyak murid. Satu kali, saudaraku, Tuhan Yesus ini lahir selisih setahun dari Yohanes Pembaptis, ya, karena dia kan masih sepupu. Oke. Jadi Tuhan Yesus lebih lambat gitu. Jadi setelah Yohanes ini mulai melayani, baru Tuhan Yesus datang. Dan waktu Tuhan Yesus mulai pelayanan, murid-murid Yohanes Pembaptis ini mulai pindah ikut Tuhan Yesus. Nah, tapi saya beritahu kepada saudara, kenapa itu terjadi? Itu terjadi bukan karena murid-murid Yohanes Pembaptis ini mulai nggak seneng dengan dia ini bukan kayak kebanyakan kayak kita, saudara. Ada gereja baru, saya nyoba ya. Ini ada restoran baru, coba. Ternyata enak ya pindah sana ya. Cari langganan baru, bukan. Murid-murid Yohanes Pembaptis ini pindah ikut Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di Yohanes pasal 1, itu karena Yohanes Pembaptis yang menyuruh. Dari awal dia sudah bilang, kamu lihat aku, tapi ingat ya, nanti akan ada yang lebih besar datang daripada aku. Membuka tali kasutnya aja aku tidak layak. He is so high, dia itu maha tinggi. Oke? Waktu itu Tuhan Yesus belum muncul. Setelah Tuhan Yesus muncul, dibaptis, saudaraku ya, di Sungai Yordan, kemudian dicobai di padang gurun 40 hari puasa. Setelah itu dia mulai pelayanan. Nah, waktu saudaraku Tuhan Yesus mulai pelayanan, dia nggak punya murid. Siapa murid-murid yang pertama? Murid pertama adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena waktu Yohanes Pembaptis jalan, lalu ketemu dengan Tuhan Yesus lagi sendirian dari jauh. Itu Yohanes pasal 1. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis langsung berkata kepada murid-muridnya, lihat itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan kata lain, itu loh orang yang kumaksud, ikuti dia. Saudara bisa bayangkan ada pendeta kayak gitu? Ini punya gereja gede ya. Terus ada saudaraku hamba Tuhan baru buka gereja, enggak punya orang satupun. Lalu saudara mulai hari ini ya, pindah gereja sana, ikut. Karena dia yang akan dipakai Tuhan untuk membawa saudara lebih lagi, membawa saudara lebih maju. Saudaraku, saya kira sampai dunia kiamat tidak akan ada seperti itu. Yang justru ada adalah, hati-hati, sesat itu. Sesat. Hati-hati. Oke? Ya? Hati-hati. Ya. Nah. Lalu saya tanya, bagaimana dengan Anda? Saya bilang, hati-hati. Kenapa? Karena saya cinta saudara semua. Ya? Nah, kurang ajar kan? Ngetawain kan?
Nah, akhirnya murid-murid Yohanes mulai ikut Tuhan Yesus. Waktu mulai ikut Tuhan Yesus, saudaraku mulai pindah ke sana semua ya. Ini gereja baru, saudaraku berkembang, gereja lama nyusut, saudaraku ya. Gereja baru berkembang. Ini ada satu muridnya Yohanes ini kelihatannya simpati banget dengan Yohanes. Lalu mulai ngomong, "Guru, sekarang murid-murid kok pindah ke sana? Sekarang kamu kok jadi kalah populer sama ini?" Jawab Yohanes apa? "Oh ya jelas. Iya gerejanya pakai lighting, full AC, tempat duduknya empuk. Dia bisa hire pemain musik yang worship leader yang jagoan, suaranya enak. Gitu ya. Oh iya jelas. Lagian orang-orang itu cari ke sana itu kan cuma mau cari enak saja. Iya itu." Ngiri? Enggak. Yohanes Pembaptis bilang apa? "Loh, harusnya memang begitu. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil." Belum pernah saya ketemu orang kayak gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang, dari semua yang dilahirkan oleh wanita di dunia ini, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Dia satu-satunya orang, selain Tuhan Yesus ya, dia satu-satunya orang yang hidup bebas dari namanya self-esteem. Dia tidak hidup untuk mengangkat estimnya. Dia hidup untuk mengangkat nama Tuhan. Karena itu waktu Tuhan Yesus muncul, langsung sama dia dipromosikan habis-habisan. Ikut dia, ikut dia, ikut dia. Aku ini cuma pembuka jalan, ikut dia. Saudaraku, pelayanan itu hebat banget. Pelayanannya hebat banget. Sampai orang bertanya, "Kamu ini Mesias ya?" Dia punya kesempatan untuk bilang, "Ya." Dan orang akan percaya. Tuhan Yesus justru orang nggak percaya dia itu Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis ini orang sampai tanya, "Kamu nih Mesias?" Waktu ditanya itu dia bilang, "Bukan aku ini cuma membuka jalan. Dia nanti yang datang yang kamu ikuti." Kita mesti berdoa untuk kita hidup seperti itu. It's not easy, but that's God's will for us. Nah, jadi saudara-saudara ya, ini ya, pompa ya, sukses itu memompa confidence. Cuman hati-hati, jangan keras-keras, jangan kenceng-kenceng, karena kalau meledak repot itu. Ya, jadi hati-hati ya. Saudara mau ngejar sukses untuk inflate, ya hati-hati, balon kehidupan saudara jangan sampai meletus. Masalahnya satu. Terus saudara, saya tadi kan tanya, kalau saudara sukses di pulau terpencil sendirian, saudara tidak akan happy. Saudara boleh hebat, saudara sama sih yang pintar main piano, hebat, hebat. Saudara main di pulau terpencil gak ada orang. 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 minggu, oke. Tapi setelah itu saudara akan bertanya, apa artinya? Kenapa? Karena at the end, semua yang kemampuan yang kita punya, itu kita punya kecenderungan untuk kita pakai, untuk apa? Boost self-esteem. Nah, self-esteem, itu saudaraku, ya, harus datang dari orang lain. Tidak bisa datang dari kita sendiri. Kita merasa diri kita berharga, tapi kita tidak akan merasa komplit sebelum ada orang lain yang memberi kepada kita choir. Oh come let us adore me, oh come let us adore. Kita tidak akan happy sampai kita mendengar choir ini. Saudara boleh jadi orang paling hebat kayak apapun, saudara boleh merasa saudara itu orang yang paling berharga, tapi kalau saudara tidak pernah dengar choir ini nyanyi, saudara nggak akan happy. Karena itu saudaraku, sukses dari segala sesuatu yang dijanjikan, kelihatan bagus, kelihatan enak, berarti kan sukses itu membuat kita itu justru makin hunger, praise dari orang lain. Semakin saudara hebat, semakin saudara akan menuntut orang lain harus kasih lebih kepada saya. Jadi self esteem itu membuat
kelaparan akan pengakuan dari orang lain. Kenapa? Karena saya ingin sampaikan kepada saudara, self esteem itu tidak lain adalah self glory. Kita mencari glory untuk diri kita sendiri. Dan glory itu tidak bisa datang dari diri kita. Saudaraku, kita tidak akan puas memuji-muji diri kita sendiri. Saudaraku ya, oke lah, memang ada orang yang narsis, saudaraku yang ngaca berjam-jam, saudaraku cantiknya, aku nih, aduh gantengnya, fotonya diliatin terus, saudaraku ya, oke, diputer-puter mid-tone colornya, saudaraku ya, aduh ya, dipoles pakai Photoshop, saudaraku ya, jerawatnya dihilangin semua sampai jadi cantik banget. Lalu dipandangin gitu, tetap nggak puas. Kenapa? Karena waktu kita mulai merasa cantik ya aku ini ya, dalam hati kita berkata, orang harus mengakui. Terus saudara, ada seorang ahli psikologi, sosiologi psikologi, saudara pasti pernah dengar namanya, kalau saudara pernah sekolah di manajemen atau di ilmu sosial, namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow ini saudara membuat satu teori bahwa orang itu punya bermacam-macam derajat kebutuhan. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, makan, pakaian, ya. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, saudara ya. Jadi kita tuh tidak khawatir, kita tidak takut gitu ya. Yang ketiga, saudara, kebutuhan rasa dicintai, mencintai, dicintai. Yang keempat, ini kebutuhan namanya self esteem. Nah, self esteem ini kebutuhan. Buat Abraham Maslow ini kebutuhan setiap orang, dan benar saudaraku. Akibat dosa, kita menjadi so fokus dengan diri kita, lalu self esteem jadi kebutuhan. Nah, perhatikan, self esteem ini perhatikan berdiri di atas kebutuhan yang lain, yaitu kita harus punya kebutuhan basic yang terpenuhi, kita juga harus punya security terpenuhi, dan kita harus, saudara, merasa kita dicintai, kita merasa dihargai orang lain, baru kita bisa punya self esteem. Kalau enggak, self esteemnya rontok, enggak bisa ada di tempat yang sebenarnya. Nah, itu sebabnya, saudara, self esteem ini akan membuat kita masuk di dalam problem relationship kita dengan orang lain. Sebab apa? Waktu kita mulai date dengan orang lain, dengan siapapun itu, kita akan mulai melihat orang lain itu sebagai pihak yang akan memberikan kepada kita makanan untuk self esteem kita. Kita mulai melihat orang lain itu sebagai pihak yang harus memompa self esteem kita. Itu sebabnya kita ingin didengarkan. Saudara marah enggak kalau saudara ngomong enggak didengerin? Daniel, ini kemarin ya? Ya. Apa? Ya. Jadi gimana Daniel? Apa? Loh, saya mulai ngomong tadi 10 menit enggak didengerin. Ya, marah. Oke ya? Kita ini ingin didengarkan. Yang kedua, bukan yang didengarkan, kita ingin disetujui. Kalau kita didengarkan, kita oh maaf, itu tidak baik. Loh, tapi ini baik. Ya. Ada orang saudaraku yang tahu bahwa kita itu tidak boleh memaksakan kehendak. Tapi saudaraku, self esteem kita ini menuntut kehendak kita dipenuhi. Jadi saudaraku, walaupun di depan kelihatannya oh ya saya mengerti, memang usul saya kurang baik, ya di belakang gerundel, ngamuk. Ini keras kepala, ya. Memang saudaraku kalau nggak keras, saudaraku tidak bisa melindungi otak di dalam. Oke. Berikutnya, saudara-saudara, kita itu membutuhkan appreciation. Saya ini sudah lakukan yang terbaik. Saya sudah lakukan terbaik. Mana penghargaannya? Mana? Ya nggak usah lah ngasih apa yang mahal-mahal. Bilang terima kasih saja, sudah cukup buat saya. Kenapa? Waktu terima kasih saya, engkau ku hargai. Saudaraku, self esteem kita naik. Kita berharga. Kita ini ingin respect. Saya ini tidak butuh apa-apa, saya cuma butuh kamu tuh respect. Kalau kamu respect sama saya senang. Dan yang paling banyak apa saudaraku? Kita ini semua minta, kita ini dicintai. Kamu harus mencintai saya. Dan perhatikan, definisi kita mencintai itu satu, yaitu apa? Be nice. Itu artinya mencintai. Saya ngerti be nice?
kamu mesti baik-baik sama saya, nggak boleh marah, nggak boleh. Pokoknya kamu mesti baik sama saya, kamu mesti nyenengkan saya terus. Pleasing. Jadi kita ingin, saudaraku, people please us, people praise us, people respect us, dan semua itu kita butuhkan. Kenapa? Karena kita hidup untuk self-esteem. Akibatnya apa, saudaraku? Kita melihat orang lain itu sebagai tempat untuk memenuhi self-esteem kita. Nah, problem yang banyak terjadi di dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam suami istri adalah disebabkan karena ini. Suami menikah dengan istri, istri menikah dengan suami dengan tujuan satu. I marry you because I want you to fulfill my needs. Aku menikah dengan kamu karena aku ingin engkau memanjakan aku. Oh, aku juga menikah dengan engkau karena aku ingin engkau memanjakan aku. Nah, dua-dua ingin memanjakan. Dua-dua ingin dimanjakan, bukan ingin memanjakan. Dua-dua ingin dimanjakan. Aku ingin kau memberi perhatian kepadaku. Aku ingin engkau begini. Dua-dua, saudaraku, menikah karena ingin orang lain itu memenuhi needs-nya. Apa yang terjadi? Saudara, dalam banyak hal, suami istri di gereja juga begitu. Jadi saudara, kalau orang sudah mulai kecewa, wah satu gereja nggak ada yang perhatiin saya. Saudara, kita harus caring kepada orang lain. Ya, saya ingin sampaikan ini kepada saudara semua. We have to learn to care others. Tetapi kita sendiri jangan menuntut care dari orang lain. We have to care, but we must not demand care. Kenapa? Karena demand dari care itu sebenarnya adalah gini loh, aku ini berharga, aku ini pantas diperhatikan. Bahkan saudaraku, ada orang bilang, saya ini kan sakit, saya ini kan menderita, kok nggak ada yang perhatikan. Kenapa saudaraku? Kenapa kita tuh menuntut? Saudaraku perhatikan, menuntut itu dasarnya cuma satu, kita merasa kita berhak. Betul? Orang yang tidak berhak kan tidak nuntut kan? Oke? Self-esteem membuat begitu. Dan saudara, mungkin sudah berkata enggak, tapi saya enggak begitu kok. Saya enggak butuh orang lain memuji saya, enggak butuh. Saya berpakaian seperti ini pun saya enggak butuh orang lain muji saya. Mereka muji enggak, muji terserah, enggak muji terserah. Tapi saudaraku, begini masalahnya. Seringkali memang kita enggak butuh pujian verbal. Sebab apa? Kita sudah yakin. Kalau kita berlaku seperti ini, atau kita berpenampilan seperti ini, orang dengan sendirinya akan memuji. Tidak perlu keluar dari mulut, silent night, holy night, sudah cukup. Yang penting orang lihat kita itu, kita sudah merasa, dari lirikannya aku sudah tahu. Dia berkata, cek. Sudah gitu ya? Calvin Klein, oke? Ya, oke? Ngelihat gitu kita sudah ngelihat, tidak usah ngomong, dari pandangan itu, kita sudah merasa, ya, ku kan terbang tinggi bagai raja. Wow. Tapi apa akibatnya? Self-esteem membuat kita ini bukan menjadi orang yang confidence. Kita justru menjadi orang yang needy. Sudah ngerti needy ya? Needy. Kita ini malah jadi lebih needy. Kita ini makin menuntut, kita ini makin haus, kita ini jadi orang yang selalu berkata, fill me, give me, fill me, give me. Kita bekerja lebih keras, kita meraih sukses lebih besar, tapi setelah itu kita berteriak lebih keras lagi, fill me, praise me, ayo mana choirnya itu, mana itu? Dan saudara, apa akibatnya? Satu, yang paling fundamental satu, kita tidak pernah bisa mencintai orang lain. Kenapa? Karena kita selalu menuntut dari orang lain. Self-esteem tidak pernah membuat kita bisa mencintai orang lain. You listen to me. Self-esteem will never lead us to love people. Because we are hunger for people to fill us. We are hunger for people to love us. That's why we never be able to love people. Dan itu sebabnya di gereja pun terjadi pertengkaran, dan Yakobus menulis di Yakobus pasal 4. Dia berkata begini, dari mana datangnya pertengkaran?
Bukankah itu datang dari desire yang ada dalam hatimu? Desire apa itu? Aku ini ingin dihargai. Itu yang membuat pertengkaran terjadi. Kamu menyinggung harga diri saya. Kamu menyinggung, kamu merusak harga diri. Kamu merusak reputasi saya. Dan reputasi saya nomor satu di atas segalanya. Dan saudara, itu ditambah lagi dengan apa? Ditambah dengan ini. Namanya the gospel of self-esteem. Injil harga diri. You are good, be yourself and love yourself. Dan saudaraku, Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada Timotius, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Gara-gara apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, saya mau tanya ya, saudara jangan sungkan untuk menjawab. Saya harap saudara tidak sungkan menjawab. Berapa banyak saudara tahu Yesus itu mati untuk saudara? Yesus itu mati untuk kita. Dia mati sekali salib menebus dosa kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Tolong angkat tangan. Siapa yang tahu? Oke, right. Saya juga begitu. Sampai satu kali saya tahu, it's completely wrong. Yesus mati menebus dosa kita bukan karena kita ini berharga. Yesus mati menebus justru karena kita tidak berharga. Saudaraku, that is the paradox of God's love. Dia justru mati untuk orang yang tidak berharga. Saudaraku, kalau saudara baca dalam Roma pasal 5, saudara kan dapat kalimat ini. Mungkin sebab tidak banyak orang memati untuk orang baik, tapi mungkin untuk orang benar ada orang yang mau mati. Tetapi Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan orang yang berdosa itu tidak ada harganya. Saudara. Nah, perhatikan. The gospel of self-esteem itu mengajar kepada kita nih, walaupun kita ini berdosa, walaupun kita ini sudah jatuh dalam berdosa, tapi Allah tuh masih melihat mutiara-mutiara di dalam kehidupan kita. Allah masih melihat potensi-potensi dalam kehidupan kita. Karena itu kita tuh masih berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Yesus mau mati untuk kita, karena kita ini berharga. Jadi, saudaraku, kita ini layak. Dengan kata lain, kita ini layak untuk ditebus. Yesus itu pantas mati untuk kita karena kita ini pantas ditebus. Dengar baik-baik, you understand what I'm saying? Saya dulu percaya seperti itu. Now I said it's completely false and counterfeit gospel. Karena itu menunjukkan kepada kita, mengangkat dari kita, hey, you're still good. Karena itu Yesus mau mati untuk engkau, karena engkau ini sebenarnya masih baik. Saya beritahu kepada saudara semua, Yesus mati untuk kita. He has no reason to die for us, for ourselves. Dari diri kita, from ourselves. You better believe me. Tuhan Yesus tidak punya alasan dari diri kita sehingga dia mau mati untuk kita. Tidak ada satupun yang cukup membuat alasan untuk dia harus mati untuk kita. Tapi dia mati untuk kita karena dia mengasihi kita. Dari kasihnya kepada kita. Bukan dari harga diri kita. You understand what I'm saying? Dan karena kita terus, saudaraku ya, dipupuk dengan itu. Engkau ini masih ada yang berharga. Engkau masih berharga. Ya, engkau ini sebenarnya emas yang emas yang di luarnya itu kecampur kotoran manusia. Tapi dalamnya tetap emas. Makanya Yesus mau mati untuk emas itu. Dan dia rela kotor dengan kotoran manusia demi emas itu. Dengar, saudaraku. There is nothing good in us that Jesus should die for us. Nothing. It's only and only and only and only because of His love. He died for us. Not because something good in us. Akibatnya, saudaraku, karena kita merasa ini begini ya, karena kita terus hidup dengan self-esteem ini, tanpa sadar, kita ini juga menganggap Tuhan tuh kayak kita. Tuhan tuh juga orang yang pribadi yang butuh self-esteem. Dari mana? Ya dari banyak kita dengar. Puji Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Nyanyikan nyanyian, sembah Dia.
nanti lihat dia akan memberkati engkau. Kenapa? Kenapa? What's the reason? Karena waktu dia dipuji, dia senang. Oh ya hebat kan aku? Oh ya toh? Hebat, nah, oke. Sebagai balasannya nih, kamu tak berkati sekarang. So we feed to God's esteem. We think that praising Him, we feed to God's esteem. Kita membuat Tuhan lebih happy. Dan kalau kita tidak muji Dia, Tuhan jadi sewot. Tuhan jadi, wow kurang ajar banget. Saudaraku, kita itu, saudara tahu ya, kita itu punya namanya inilah apa? Mirroring syndrome. Artinya begini, kita tuh seperti apa? Kita pikir semua yang lain kayak gitu, termasuk Tuhan kayak gitu. Kita kan begitu. Kita kalau orang lain sudah nggak baik sama kita kan kita mulai marah, kita mulai sama orang itu, kita mulai nggak senang dengan orang itu. Tapi kalau orang itu baik, lalu kita jadi baik sama. Kita pikir Tuhan juga begitu. Karena itu saudara-saudara, puji Dia, we feed His ego. Ayo puji Dia. Nanti lihat, Dia akan berkati. Wow, it's very dangerous I have to say. Karena akhirnya apa saudaraku? Akhirnya semua yang kita lakukan dengan Tuhan, ujung-ujungnya adalah ego saya, self esteem saya. Tuhan berkati saya, dan kalau saya diberkati, saya tambah makmur, self esteem saya tambah naik. Ya sudah, sekarang Tuhan tak kasih dulu self esteemnya, nanti self esteem saya ikut naik. Wow, it's very dangerous. Karena pada akhirnya saudaraku, kita terus hidup dengan itu, dan kita tidak bisa mengalami berubah. Nah, karena itu saudara-saudara, banyak saya mendengar saudaraku ya, saya tidak mau sebutkan nama saudaraku, saya bisa sebutkan saudaraku ya, tapi saya tidak mau. Hamba-hamba Tuhan yang berkata, kamu jangan khotbah tentang dosa, murka Allah, dan pertobatan, jangan. Kenapa? Karena waktu engkau mulai berkata kamu ini orang berdosa, kamu itu meruntuhkan self esteem orang. Kamu itu meruntuhkan harga diri orang. Orang itu harus dibangun, orang itu harus diangkat, orang itu harus di-encourage. Jangan direndahkan. Tapi justru saudara-saudara, Paulus berkata, aku lebih suka dalam keadaan yang rendah, dalam penderitaan, dalam rasa tidak berdaya. Karena di situ aku melihat kuasa Tuhan bekerja lebih sempurna. Tapi itu sukar buat kita. Kenapa? Yang kita ingin adalah yang kelihatan itu kuasa kita, yang kelihatan adalah kemampuan kita, yang kita ingin lihat adalah daya dan upaya kita. Well, pada akhirnya saudara-saudara, kita akan membentuk namanya unhealthy community. Kalau kita semua terus hidup seperti ini, kita menjadi unhealthy community. Kenapa? Unhealthy community ini isinya apa, saudaraku? Selain isinya tadi pertengkaran, karena masing-masing ingin diangkat self esteemnya, pada saat yang sama, saudaraku, kita seperti saya katakan ya, kita tuh dengan Tuhan, ya, kita dengan Tuhan bisa tukar-tukaran self esteem, kita sama orang lain juga bisa tukar-tukaran self esteem. Gimana caranya? Kita mulai muji orang lain. Kamu nih hebat loh, waduh. Ototmu besar sekali, padahal kan kurus banget ya katanya. Tapi kita bilang, waduh, kamu kayak Arnold Schwarzenegger gitu ya. Kita memberikan wrong affirmation. Kita memuji orang lain, wow kamu nih hebat, kamu nih baik. Ini. For the sake of feeding self esteem orang itu. Supaya dia senang. Ayo puji dia supaya dia senang. Kita menjadi people pleasers. Dan waktu kita menjadi people pleasers, saudaraku, tidak akan pernah ada dosa yang dibereskan. Sebab dosa jangan diotek-otek. Sebab waktu dosa diotek-otek, people will get offended. So never talk about sin. Just make people happy, just please them. Dan akibatnya apa, saudara? Kita menjadi orang yang inflated. Berapa tahun yang lalu, saudara-saudara, ada satu tes internasional, saudaraku, dari negara-negara maju, developed country. Amerika, beberapa negara Eropa, kemudian Korea, Jepang, saudaraku, negara-negara yang maju. Saudara tahu ya, negara maju. Nah, saudaraku, tes itu, saudaraku, tes matematik, ya. Jadi mereka dikasih soal matematik, ini anak-anak SMA, ya, dikasih soal matematik setara dengan SMA. Nah, sebelum mereka dites, saudaraku, mereka dikasih survei dulu, ditanya gini, engkau ini merasa engkau ini seberapa bagus di math? How good you are in math, you think? Ya, skornya 1 sampai 0 sampai 10. 0 itu hopeless, 10 itu perfect, gitu ya. Saudara, waktu dikumpulin
surveinya. Saudara tahu siapa yang level confidence-nya paling tinggi? Anak-anak Amerika, American students. Itu mereka rata-rata 8, 8,5, hampir 9 gitu. Oke? Siapa yang paling jelek, saudaraku? Korea. Oke? Nah, setelah itu dites. Hasil tesnya gimana? Siapa yang paling bagus? Hasil tesnya Korea. Siapa yang paling jelek? Amerika. Saudaraku. Jadi, saudaraku, ini orang betul-betul confident padahal nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena ini culture. Oh, kamu harus katakan kamu nih hebat, kamu nih, saudara tahu itu poisoning, itu destroying, saudaraku ya, itu menghancurkan. Dan banyak kali saudaraku di gereja seperti itu, dan the gospel of self-esteem tidak akan membawa kita tidak akan mengalami perubahan hidup. Saudara mendengar self-esteem, saudara tidak pernah berubah. You feel better about yourself, but you never change. You understand what I'm saying? You feel better about yourself, but you're never getting any better. Sebab saudara tidak pernah berubah. You only feel better. Nah, 5 menit lagi saya selesai. Yang bersuka cita katakan amin. Oke. Sekarang saya ingin tanya, saudara pingin enggak? Kalau saudara punya masalah dengan ini, saudara pingin enggak? Saudara dapat jawaban dari Tuhan. Bukan dari psikologis. Ingin ya? Siapa yang mau? Oke. Sebelumnya saya ingin tanya dulu. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, saudara mesti tanya ini. Oke. Saudara berapa banyak saudara percaya Yesus adalah jawaban dari semua kebutuhan kita? Tolong angkat tangan. Tuh, enggak. Sebagian lagi masyarakat. Oke. Nah. Siapa yang percaya Yesus jawaban semua kebutuhan kita? Semua kebutuhan kita. Termasuk kebutuhan self-esteem kita. Termasuk, saudaraku, kalau kita butuh ego kita diangkat, Yesus jawabannya. Nah, this comes to one question. Do you come to Jesus to fill your need or to change your need? Saudara ingin Tuhan Yesus itu mengisi kebutuhan saudara. Tuhan, enggak ada orang yang mengasihi aku. Orang semua menganggap aku rendah. Tuhan enggak ada yang perhatian aku. Engkau yang perhatiin aku. Engkau yang perhatiin aku. Tuhan enggak ada yang memuji aku, Tuhan. Engkau yang berkata, aku nih hebat. Saudara mau datang kepada Tuhan seperti itu, atau saudara mau datang untuk minta Tuhan, search my heart. I have many needs, but please check, are these right needs or not? If not, take it away from me. Saudara masih ingat saya cerita tentang Sakius? Saudara, Sakius itu kan kepala pungut cukai, dia peras orang. Kenapa? Karena dia percaya uang bisa bikin dia bahagia. Uang bisa buat dia itu meaningful hidupnya. Setuju? Setuju? Nah, tapi dia tetap nggak bahagia. Yang dia ingin pasti apa? Saya perlu lebih banyak uang lagi. Kayak John Rockefeller. How much money, sir, that make you happy? A little bit more. Nah, Yesus datang. Saudaraku, kalau kita jadi Sakius, kita ketemu Yesus ini bisa buat mujizat. Apa yang kita pasti inginkan? Kita pasti, Tuhan, Engkau bisa lakukan semua. Kasih aku uang lebih banyak lagi, supaya aku bisa lebih bahagia. Tapi apa yang Tuhan bisa lakukan? Tuhan Yesus tidak datang untuk menjawab needs-nya Sakius, tapi merubah itu. Merubah hati Sakius. Dan waktu hatinya dirubah, sukacita itu datang. Dia memberi dengan sukacita. This is what we need to do. Nah, sekarang saudara, kalau saudara mau mengerti ini, kita mesti ngerti dulu, dan kita mesti izinkan Tuhan untuk bicara dalam hati kita, untuk berkata, you have been the victim of your self-esteem and the victim of this world. Engkau sudah menjadi korban self-esteemmu dan menjadi korban dunia ini, karena dunia ini semuanya adalah tentang self-esteem. Orang jadi korban advertisement, orang jadi korban marketing. Saudaraku, kenapa? Karena marketing semua itu membuat orang merasa self-esteemnya perlu diangkat lebih lagi. Apa jawaban dari Tuhan? Matius 16 ayat 24 berkata begini.
Barang siapa mau ikut aku, mau datang kepadaku, nomor satu dia mesti apa? Nomor satu apa? Menyangkal dirinya. Dia langsung tembak nomor satu, persoalan yang paling mendasar dalam diri kita, self-esteem. Kalau kamu tidak mau lakukan itu, you cannot come after me. If you come to me to inflate your self-esteem, you'll never follow me. You better not. Karena aku bukan Tuhan aku bukan Tuhan yang bisa dikonsumsi untuk memuaskan self-esteemmu. Dengar baik-baik. Hey, listen to me. Tuhan kata, if you want to come to me, itu deny yourself. Lalu yang kedua, take up the cross. Saudaraku, kalau kita bicara take up the cross, itu kita selalu bicara penderitaan. Tapi sebenarnya, saudaraku, take up the cross itu lebih daripada penderitaan. Take up the cross itu bukan hanya penderitaan. Take up the cross juga menanggung rasa malu. Saudaraku, yang Tuhan Yesus masukkan take up the cross itu begini. Kalau penjahat itu seperti yang Tuhan Yesus alami. Waktu dia mau disalib, dihukum mati disalib, saudaraku, dia itu enggak dibawa ke Golgota untuk disalibkan dengan berjalan, enggak, dia harus pikul salibnya. Jadi saudaraku, dari sepanjang jalan dari tempat pengadilan Pilatus itu sampai Golgota, dia lewat sepanjang jalan di Yerusalem Via Dolorosa itu, semua orang melihat ini orang hukuman, ini penjahat, dia menanggung rasa malu sejak dia jalan di Via Dolorosa itu. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus mau menanggung rasa malu karena aku, bukan rasa malu karena dosamu. You understand what I'm saying? Berubah sama sekali. It's not a shame about yourself, but a shame of me. Kalau engkau mau menanggung rasa malu, engkau dicemooh orang karena aku, then you will follow me. Tapi kalau engkau masih ingin melindungi terus, engkau masih ingin melindungi engkau dari rasa malu, engkau tidak mau rasa malu, engkau melindungi self-esteemmu, engkau tidak akan bisa ikut aku. Wow. Lalu kita berkata, oh mulai sekarang kita berpikir diri kita rendah, nggak ada apa-apanya, aku nggak ada apa-apanya, oh, I'm nothing. Dan semakin kita berkata nothing, kita makin tinggi, saudara. Perhatikan, ada orang yang menyombongkan diri dengan berbuat seolah-olah dia rendah hati. Saya nggak bisa apa-apa kok, saya nggak bisa apa-apa. Ya cuma belajar sedikit main piano, nggak bisa apa-apa kok, nggak bisa apa-apa. You know, many like that. Karena itu, saudaraku, jawaban dari Tuhan itu bukan merendahkan diri kita. Perhatikan ya, it's not about thinking highly or lowly about yourself. It's not about high or low self-esteem, but about thinking less about yourself. Kita tidak memikirkan diri kita lagi. Bukan memikirkan diri kita tinggi atau rendah, tapi kita mengurangi melihat diri kita. Kita mulai melihat Tuhan. That's how we are delivered from self-esteem. Orang berkata, your problem of self-esteem will be solved kalau engkau punya high self-esteem. Tapi kita tahu high self-esteem membuat kita makin hunger. Dan berkata, this is the answer. Forget about yourself. Look upon me. Haleluya. Kenapa, saudara? Kenapa kita bisa melupakan diri kita? Sebab kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tadi yang seperti Iwan katakan, we surrender to Him. Waktu kita berkata, Tuhan aku berserah kepadamu, kita sudah tidak lagi ribut dengan self-esteem kita. Kita tahu, kita diterima, kita diampuni di hadapan Tuhan. We have no shame anymore because Jesus has borne our sin and shame on the cross. Dan baru kemudian, kalau kita sudah seperti ini, problem dalam diri kita akan selesai. Saya lompat ya, tentu ini tidak terjadi semalam, tapi this is the way we go. Dan kemudian relationship kita dengan orang lain akan mulai berubah. Waktu kita mulai tidak lagi memikirkan diri kita mulai bisa mencintai orang lain. Sebab sekarang kita tidak lagi minta orang lain untuk fill me, fill my esteem. Tapi kita mulai berkata pada orang lain, I want to help you, I want to serve you, I want to love you.
Saya ingin tutup dengan satu ayat. Mari kita baca, kemudian kita berdoa. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Saya baca mulai ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, ayo baca sama-sama. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, selfish ambition, atau pujian yang sia-sia. Loh, kenapa kita mencari pujian yang sia-sia? Karena itu tadi, self-esteem kita menuntut praise dari yang lain. Dan Tuhan berkata, jangan cari itu. Tapi apa? Dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Sebab kita sudah tidak lagi melihat tempat kita di mana. Kita sudah tidak lagi melihat kita ini nomor berapa. Kita tidak lagi melihat seberapa tinggi, seberapa rendah kita. Kita tidak melihat lagi kita di tempat paling depan atau kita tempat paling belakang. Kita tidak lihat itu. Yang kita adalah Tuhan yang sudah menebus kita. Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Tuhan yang sudah menutup shame kita. Dan Tuhan yang berkata, engkau anakku. Dia yang memberikan value yang lebih tinggi daripada segala yang kita bisa dapatkan di dunia ini. Haleluya. Lalu kita bisa mengasihi orang lain dengan leluasa. Kita bahkan bisa berkorban untuk orang lain. Sebab apa? Sebab kita sudah tidak lagi bergumul dengan self-esteem. Itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Aku telah tersalib bersama dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. I'm no longer live for my self-esteem. I live for Him, and I love others. Haleluya. Mari berdoa.